Halo Ibu dan Bapak Guru hebat, selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin menyampaikan tentang asesmen digital untuk mata kuliah Asesmen Autentik Sekolah Dasar oleh dosen Ibu Dr. Yuyun Dwi Haryanti, MPD. Saya akan menyampaikan sebuah tutorial membuat soal menggunakan quizzes. Kami dari kelompok 6 terdiri dari saya sendiri, Dinda Nirwana Pramata Bunda, ada Ibu Nanis Regina Hairunisa, lalu Ibu Silvira Rahmawati, Ibu Dederina Indriani, dan yang terakhir Ibu Neci Siti Alia. Nah, mari kita langsung praktekkan saja Ibu dan Bapak. Kita klik saja Google, dan di kolom pencarian ini mari kita ketikkan quizzes.com. Lalu Ibu dan Bapak perlu masuk ataupun daftar. Apabila belum memiliki akun, silakan daftar terlebih dahulu menggunakan akun Google. Kebetulan saya sudah mempunyai akun, saya akan masuk dan lanjutkan dengan Google. Di sini saya ambil Gmail akun belajar yang sudah ada. Nah, apabila sudah masuk seperti ini, kita langsung saja melakukan pembuatan soal, atau Ibu dan Bapak juga bisa mencari bentuk soal apa yang ingin Ibu Bapak buat di kolom pencarian. Nah, mari kita buat soal secara manual. Apa yang ingin Anda buat? Untuk bentuk penilaian ini adalah untuk soal, maka aktivitas apa, yaitu buat soal dari awal, ketik yang ini. Nah, untuk selanjutnya ada beberapa pilihan soal yang akan Ibu Bapak buat. Pilihan ganda. Selanjutnya, selain ada pilihan ganda, juga ada isian singkat, jawaban gambar, esai, jawaban video, jawaban audio, survei, awan kata, menjodohkan, susun ulang, seret dan lepas, drop down, penanda, gambar refleksi, mengkategorikan, kategori respon matematika, dan grafik matematika. Nah, kita buat soal pilihan ganda terlebih dahulu. Maka kita ketikkan langsung pertanyaan apa yang ingin kita buat. Sebelumnya Ibu dan Bapak harus mempersiapkan soalnya terlebih dahulu apabila akan membuat soal dari awal. Misalkan, hewan berikut adalah termasuk golongan hewan herbivora, kecuali titik-titik. Di pilihan yang A, kita ketikkan saja kelinci, gajah, harimau, dan kancil. Nah, untuk menuliskan jawaban mana yang benar, kita pilih saja dan simpan jawaban. Lalu untuk menjawab soal tersebut diperlukan waktu berapa lama? 30 detik cukup. Dan berapa poin yang akan Ibu Bapak berikan untuk satu soal jawaban benar? Di sini saya menuliskan 1 poin. Apabila sudah selesai, ketik save. Nah, satu soal pilihan ganda sudah selesai, maka kita akan membuat soal lagi, namun dengan soal yang berbeda, misalkan dengan isian singkat. Nah, ketikkan saja, kuda adalah jenis hewan pemakan rumput. Apa nama lain dari pemakan rumput? Jawaban pastinya adalah herbivora.
Nah, untuk menjawab pertanyaan isian singkat ini memerlukan waktu kira-kira berapa? Saya akan memilih 1 menit, dan untuk poinnya saya akan membuatnya menjadi 2 poin. Lalu save question. Nah, untuk pertanyaan yang ketiga, kita ganti dengan bentuk soal yang berbeda. Misalkan jawaban gambar. Nah, untuk pertanyaan yang ketiga ini agak sedikit berbeda. Di sini ada pilih latar belakang yang akan digambar oleh siswa. Nah, kita bisa pilih gambar, lalu input dari komputer jawabannya, atau juga bisa menyediakan kanvas kosong, nanti siswa menggambar di kanvas kosong tersebut. Misalkan pertanyaannya adalah, gambarlah sebuah hewan yang melahirkan dengan cara ovivar. Mohon maaf Ibu dan Bapak, pertanyaannya agak sedikit rancu. Ibu dan Bapak bisa membuat sebuah pertanyaan yang lebih hot lagi daripada apa yang saya sampaikan di sini, karena melahirkan dan ovivar itu 2 berbeda ya. Yang intinya anak akan disuruh menggambar sebuah hewan yang ovivar, berarti bertelur. Nah, bisa jadi angsa, bebek, ayam, dan lain sebagainya. Nah, ini dia misalkan hasil jawaban anak itu seperti ini. Nah, ini jawabannya benar misalkan. Nah, untuk bentuk pertanyaan yang seperti ini agak berbeda dengan pertanyaan yang pada umumnya. Untuk jawaban gambar seperti ini akan membuat dan menambah kreativitas anak didik kita agar mereka mengetahui apa saja hewan ovivar itu seperti apa dengan sebuah gambar yang mereka gambarkan di kanvas yang ada di handphone atau di laptop masing-masing. Nah, untuk waktu pembuatan gambar hewan tersebut pastinya memiliki waktu yang agak lama. Mari kita tuliskan saja di sini sesuai dengan keperluan berapa menit dan poin yang akan Bapak Ibu berikan berapa. Lalu save question. Lalu apabila dirasa pertanyaannya sudah cukup dan selesai, maka kita langsung saja klik simpan dan ketikkan nama soal tersebut adalah tentang apa. Misalkan pengelompokan hewan. Dan mata pelajaran yang diambil dari soal tersebut ada apa saja. Misalkan pengetahuan alam, lalu kelasnya untuk kelas berapa. Saya tujukan untuk kelas 5 di sini. Dan menggunakan bahasa Indonesia. Selanjutnya, apakah bisa dilihat oleh publik? Kita ketikkan saja di situ. Lalu kita juga bisa menambahkan foto. Misalkan tentang hewan, gambar hewan-hewan karena ini tentang pengelompokan hewan. Apabila tidak juga langsung simpan saja. Nah, ini dia soal sudah jadi. Bisa kita langsung sebarkan ke teman-teman atau rekan guru yang lainnya, atau juga bisa mainkan secara langsung. Lalu tinggal bagikan saja linknya ataupun kode yang akan dimainkan oleh siswa. Nah, apabila kita akan langsung memainkan game study kepada murid-murid, maka klik saja lanjutkan. Dan di sini ada beberapa mode reguler ataupun yang lainnya untuk bisa diakses oleh siswa. Di sini ada mode klasik,
Nah, untuk mode klasik ini, ketika kita klik mode klasik, maka di samping kanan akan ada penjelasan bagaimana mode klasik dibuat dalam permainan tersebut. Nah, ketika kita klik penguasaan juga ada penjelasan di sebelah kanannya bahwa ketika kita menggunakan mode penguasaan akan seperti apa. Selanjutnya, kecepatan guru juga dijelaskan di sebelah kanan, apa yang akan tampil dan apa yang akan terlihat di handphone siswa. Selanjutnya juga mode ujian. Nah, akan terlihat bagaimana di pandangan siswa di handphone siswa dan juga di laptop guru akan terlihatnya berbeda. Nah, Ibu dan Bapak bisa menggunakan Quizzes ini sebagai sumatif ataupun formatif sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Lalu juga ada mode lainnya, mode tim yang akan siswa lakukan secara berkelompok. Selanjutnya ada juga mode kertas, di mana mode kertas ini tidak membutuhkan handphone untuk mengaksesnya. Jadi guru cukup print barcode yang ada di situ dan masing-masing siswa memegang barcode tersebut untuk menjawab soal. Lalu guru hanya perlu men-scan dengan handphone guru apa jawaban yang siswa berikan dengan kertas. Nah, langsung saja kita ambil salah satu mode, misalkan mode ujian. Klik mulai, lalu masing-masing siswa menggunakan handphonenya. Dipersilahkan untuk join menggunakan kode yang ada di layar guru. Nah, ini contoh di tampilan handphone siswa. Siswa masuk ke Google dan mengetikkan Quizzes join. Lalu mereka perlu masuk menggunakan kode yang tadi tampil di layar laptop guru. Langsung saja ketikkan di sini dan klik gabung. Selanjutnya ketikkan nama. Misalkan kita ambil nama Nabila. Lalu klik mulai. Nah, sambil menunggu siswa yang lainnya masuk, sementara di tampilan handphone siswa masih menunggu seperti ini. Nah, kembali lagi ke tampilan layar laptop guru. Sudah bergabung satu orang atas nama Nabila. Lalu ketika sudah banyak, ketik saja mulai. Dan kembali lagi ke layar handphone siswa. Sudah mulai. Nah, ini akan muncul 3 pertanyaan tadi. Yang pertama mungkin akan secara acak karena ini sedang ujian, maka gambarlah sebuah hewan yang melahirkan dengan cara ovivar. Nah, siswa menjawabnya dengan menggambarkan di layar putih ini. Nah, misalkan siswa menggambar ayam. Nah, ini dia gambar ayam yang siswa buat. Selanjutnya klik jawab dan akan berpindah ke soal yang kedua. Kuda adalah jenis hewan pemakan rumput. Apa nama lain dari pemakan rumput? Nah, siswa langsung mengetikkan di kotak-kotak kosong yang ada di bawah. Misalkan herbivora dan harus sejumlah kata yang ada. Kalau lebih berarti salah, kalau kurang juga salah. Pertanyaan yang ketiga, hewan berikut adalah termasuk golongan hewan herbivora kecuali. Siswa menjawab salah satu jawaban yang ada di pilihannya. Setelah selesai game akan menunjukkan game selesai.
Nah, ini dia perolehan jawaban Nabila di layar laptop, di layar handphone Nabila bisa dilihat jawaban yang benarnya berapa dan yang belum benarnya berapa. Nah, kembali lagi ke layar laptop guru. Ketika siswa sudah mengumpulkan hasil ujiannya, maka kita bisa pilih di sini, lihat laporan. Nah, sudah ada Nabila dengan 3 pertanyaan yang dijawab benar semua, maka tandanya hijau semua di sini dan hasilnya 100% dengan perolehan skor dengan kecepatannya sekian ribu. Ini bisa diukur dari kecepatan siswa menjawab soal dan bisa dilihat urutannya siapa yang paling cepat dan yang paling benar. Nah, itu tadi sekian dari saya mengenai penjelasan bagaimana cara membuat soal dan bagaimana cara memainkannya sehingga anak-anak bisa paham dan guru pun bisa memahami bagaimana dapat nilai dari hasil ujian tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.